2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Bapak akan menyampaikan materi agama fat keempat tentang makna sunatullah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sampaikan dalam sesi ini mengenai hadis ini adalah merupakan penyampaian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketentuan yang namanya sunnah ini adalah merupakan apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah terbagi dua bagian. Yang pertama sunatullah. Artinya sunatullah itu adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaannya dan tidak ada baginya yang mampu untuk merubahnya. Contohnya seperti soal kelahiran manusia, soal yang namanya kematian manusia, soal yang namanya jodoh, itu ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan itu terangkum di dalam sunatullah. Yang kedua, ada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini lazim disebut dengan as-sunnah, yaitu menurut bahasa adalah kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut usul fikih, ulama menyebutkan bahwa sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segala apa yang dikatakan Nabi, apa yang diperbuat dengan Nabi, apa yang menjadi ketentuan di dalam takrirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah merupakan keterangan sunatullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kami sampaikan atau Bapak sampaikan fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah di dalam Al-Quran itu adalah memberikan suatu penjelasan mengenai maksud yang terkandung di dalamnya. Maka sunnah Nabi memberikan uraian serta maksud dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Humaydi dan kawan-kawannya mengutip pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa sunnah berfungsi sebagai lil bayan. Apa itu lil bayan? Lil bayan itu adalah penjelasan, di antaranya ada 5 macam bayan yang itu menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, bayan tafsir. Bayan tafsir ini adalah untuk menjelaskan ayat-ayat yang mujmal atau ayat-ayat yang sangat ringkas petunjuknya, maka dibutuhkanlah itu yang namanya bayan tafsir. Yang kedua, ada bayan taksis. Bayan taksis ini adalah untuk menentukan sesuatu dari ayat yang umum. Jadi maka bayan taksis ini memberikan ketentuan terhadap ketentuan yang sudah berlaku di masyarakat atau di masyarakat umum. Yang ketiga, ada bayan takyid. Bayan takyid ini adalah untuk menentukan mana sesungguhnya suatu perkara yang dimaksudkan. Ada ketentuan bayan takyid. Jadi kalau ada ketentuan bayan takyid ini bisa diperjelas apa tujuan yang dimaksud. Yang keempat, ada bayan tasri. Bayan tasri itu adalah keterangan atau penjelasan yang menetapkan suatu hukum yang tidak terkupas secara operasional oleh Al-Quran.
maka itu akan ketentuan bayar tasrih. Yang keempat itu sudah dijelaskan tadi, bayar tasrih, demikian keterangannya. Yang terakhir ada bayar nasah. Bayar nasah ini untuk menentukan mana yang harus diganti dari ayat yang sepertinya berlawanan. Maka ini dibutuhkan yang namanya bayar nasah. Itu yang perlu diketahui oleh siswa-siswi kelas 12 di masing-masing jurusan, supaya kita bisa membedakan mana yang namanya hadis, mana yang namanya sunatullah. Maka setiap yang namanya ketentuan sunatullah dan hadis, maka diperjelaslah dengan bayan. Jadi 5 bayan tersebut yang perlu diketahui oleh siswa dan siswi kelas 12 di masing-masing jurusan. Jadi ketentuan di dalam al-hadis ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi yang akan menjadi patokan kita sebagai umat Islam. Karena Allah telah menentukan di dalam ayatnya, taraktu bikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulillah. Artinya kita ini diberikan yang namanya wasiat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi pondasi kita di dalam hidup kita, yakni Al-Quran dan Sunnatullah. Demikian penyampaian keempat di dalam pendidikan agama Islam ini agar bisa dikaji dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.